Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 41. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Sengnam yang dipilih sebagai salah satu bek tengah melakukan protes menanyakan tentang tinggi badannya, ia merasa tubuhnya terlalu kecil untuk bermain sebagai bek tengah. Hong Hak-chul membenarkan perkataannya bahwa tubuhnya memang kecil, tapi saat ini mereka membutuhkan semua orang yang bisa mereka dapatkan sekarang. Hong Hak-chul mengungkapkan bahwa Ilgyu memang akan sempurna di posisi itu, tapi sayangnya pergelangan kakinya terkilir jadi dia tidak bisa bermain untuk sementara waktu. Hong Hak-chul meminta Sengnam untuk lebih percaya diri dan coba saja dulu karena ia yang merekomendasikannya. Setelah mengatakannya, Hong Hak-chul lalu berjalan pergi sambil melambaikan tangannya dan memberitahu mereka bahwa menangani beberapa posisi sekaligus tidaklah mudah, jadi ia berharap mereka bisa melaluinya dan semoga mereka berhasil. Setelah kepergian Hong Hak-chul, Jones pun mulai menangis dengan terseduh-seduh. Ia mengatakan kalau ia merasa tidak siap untuk mengisi posisi senior Jong San-won. Dengan cepat mereka berdua mencoba menenangkannya di mana Razor mengatakan kalau ia bisa mengerti perasaannya dan meminta Jones agar jangan membebani dirinya sendiri karena mereka semua ada di sini. Razor memberi nasihat bahwa awalnya memang menakutkan tapi setelah itu semuanya akan tampak biasa-biasa saja. Sontak Jones langsung menoleh menatap Razor dan memintanya untuk melepaskan tangannya darinya karena dialah masternya sekarang. Razor sedikit dibuat terkejut sambil mengatakan kalau sepertinya pengganti Jong San-won sangat bersemangat sekarang. Sebagai master yang menempati posisi terpenting menggantikan Jong San-won, Jones pun mulai mengajari mereka cara bertahan yang baik sesuai yang biasa dilakukan oleh Jong San-won. Mereka begitu bersemangat memperhatikan di mana Sengnam bahkan sampai mencatatnya. Jones memberitahukan bahwa poin terpenting pertahanan adalah bukan hanya mencuri bola dari lawan, tapi itu tentang menghentikan lawan mendapatkan skor atau mencetak gol. Di akhir Jones menegaskan pada intinya yang perlu mereka ingat dan lakukan adalah jangan membiarkan lawan mendapatkan skor. Selepas latihan, Sengnam berjalan ke kelasnya sambil terus memikirkan perkataan Jones. Ia terus mengulangi perkataan Jones dan tak sengaja menabrak bahu seorang preman sekolah. Preman itu merasa kesal dan memberi pelajaran kepada Sengnam sambil menyuruhnya untuk memperhatikan jalannya. Dari kejauhan Myong Seok melihat adiknya yang diperlakukan seperti itu tapi ia hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apapun. Ia merasa sangat kesal dan mengepalkan tinjunya ingin membalas preman itu tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia pun terpaksa pergi meninggalkan Sengnam seolah-olah dia tidak melihat kejadian itu. Di malam hari Sengnam baru saja pulang ke rumahnya setelah berlari sejauh 9 mil, ia benar-benar merasa sangat kelelahan dan ingin segera mandi, namun Myong Seok kakaknya memakai kamar mandinya dan selalu lama di dalam sana, di mana ini membuat Sengnam merasa kesal dan berteriak memintanya untuk segera keluar. Setelah menunggu selama setengah jam Myong Seok akhirnya keluar yang entah apa yang ia lakukan di dalam sana mungkin sedang menggosok sesuatu. Sengnam menghampirinya dengan perasaan sedikit kesal menanyakan bisakah dia mandi lebih awal mulai dari sekarang karena dia mandi terlalu lama. Myong Seok seketika tertunduk dan mengatakan kepada Sengnam kalau ia ingin dia berhenti bermain sepak bola. Mendengarnya Sengnam dibuat sedikit terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja Myong Seok katakan. Myong Seok seketika berteriak dan kembali mengulangi perkataannya kalau ia ingin Sengnam berhenti bermain sepak bola. Ia menoleh dan menanyakan apa gunanya Sengnam melakukan semua ini yang bahkan dia sama sekali tidak baik dalam sepak bola, bahkan badannya saja sangat kecil dan kurus yang sama sekali bukan badan seorang pemain sepak bola. Myong Seok terus mengoceh dan mengatakan kalau tidak heran jika dia dipukuli sepanjang waktu. Di mana Sengnam yang mendengar ocehan kakaknya hanya bisa terdiam. Myong Seok lalu berjalan pergi sambil mengatakan jika Sengnam melakukan semua ini hanya untuk menghindari belajar maka sebaiknya dia menghentikannya sekarang juga dan dia juga akan memberitahu hal ini kepada ibu mereka ketika dia sudah pulang. Myong Seok bahkan memberitahu Sengnam kalau ia tidak hanya berbicara omong kosong, ia mendengar sendiri dari kapten tim mereka Jong San-won kalau dia sama sekali tidak berbakat dalam sepak bola. Sengnam yang mendengarnya hanya berdiri mematung di tempatnya tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Keesokan harinya saat Sengnam akan berangkat ke sekolah, ibunya mengatakan bahwa sedang ada renovasi kantin di sekolah jadi para siswa diminta untuk membawa bekal makan siang sendiri untuk sementara waktu. Ibunya telah menyiapkan 2 bekal dan meminta Sengnam untuk membawakannya juga untuk kakaknya karena Myong Seok sudah pergi lebih dulu. Ibunya sudah memisah makan siang mereka di mana yang kotak-kotak ini adalah makan siang khusus dibuatkan untuk Myong Seok.
Di sekolah, di jam makan siang Sengnam datang ke kelas Myong Seok untuk memberikan bekal yang dititip ibunya. Sengnam sedikit menghentakkan bekalnya di atas meja di mana ini membuat Myong Seok sedikit terkejut. Sambil menghela nafas Sengnam meminta Myong Seok untuk membawa bekalnya lain kali. Jong Sanwon yang duduk di sebelah Myong Seok seketika menyapa Sengnam dan mengatakan kalau ia mengenalnya di mana ini membuat Sengnam terkejut. Sontak Sengnam langsung menundukkan kepalanya serendah-rendahnya memberikan hormat. Jong Sanwon seketika bangkit dari tempat duduknya dan memberitahu Sengnam kalau ada yang ingin ia bicarakan. Ia lalu melirik menatap Myong Seok dengan begitu misterius yang entah apa yang telah mereka rencanakan. Mereka bertiga pun keluar di mana Jong Sanwon menanyakan kepada Sengnam apakah benar dia bermain sepak bola hanya untuk menghindar dari belajar. Mendengarnya Sengnam langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau itu tidak benar sama sekali. Jong Sanwon kembali mengatakan bahwa terkadang orang lain bisa melihat diri orang lain lebih objektif daripada diri mereka sendiri. Jong Sanwon seketika tiba-tiba menjadi begitu serius dan memberitahu Sengnam bahwa seperti yang dia tahu sepak bola adalah dunia yang sangat kompetitif, jadi ia menyarankan agar Sengnam berhenti saja bermain sepak bola karena mereka berada di dalam tim yang sama tapi ia bahkan sampai tidak mengenalnya. Jong Sanwon seketika sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan kepada Sengnam yang tertunduk merenung bahwa sepertinya dia benar-benar tidak memiliki masa depan sama sekali dalam sepak bola. Setelah mengatakannya mereka berdua kemudian berjalan pergi di mana Jong Sanwon sambil meminta Sengnam untuk memikirkan baik-baik perkataannya ini. Setelah berada cukup jauh Myong Seok menepuk punggung Jong Sanwon dan mengucapkan terima kasih karena telah mau melakukan hal tadi untuknya, yang ternyata sedari awal mereka sudah merencanakan hal ini atas permintaan dari Myong Seok. Sambil sedikit merenung Myong Seok memberitahu Jong Sanwon kalau ia sangat menghargai bantuan ini meski ia sendiri tidak tahu apakah hal ini memang sudah benar untuk dilakukan. Di kelasnya tanpa ada tempat untuk bercerita Sengnam pun mulai menangis sambil memakan bekalnya, anak-anak lain yang melihatnya pun mulai menertawainya sambil menyebutnya dasar bocah cengeng. Scene kemudian berpindah ke lapangan di mana saat ini para pemain SMA Haja sedang melakukan latihan pertahanan. Orang ini bernama Choi Taegun yang merupakan pelatih pertahanan yang didatangkan oleh Hong Hak-chul untuk membantu mereka berlatih. Mereka bertiga termasuk Sengnam saat ini sedang berlatih yang sepertinya Sengnam masih belum menyerah dengan impiannya. Mereka berlatih dengan keras di bawah bimbingan Choi Taegun. Mereka bergantian mencoba bertahan dari serangan pemain lain yang sudah disiapkan. Choi Taegun terus berteriak sepanjang waktu mengarahkan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Setelah 2 jam latihan mereka pun beristirahat sejenak di mana Hong Hak-chul menanyakan kepada Choi Taegun dari mereka bertiga siapakah yang menurutnya akan menjadi bek tengah yang baik. Sambil melirik ke arah Sengnam, Choi Taegun mengatakan kalau dialah orangnya. Tak jauh dari lapangan terlihat Jong Sanwon yang sedang duduk santai sambil membaca buku. Tak lama tiba-tiba saja Jones datang dan menyapanya. Sambil tertunduk ia mengatakan kalau ia ingin sedikit mengobrol. Jones pun duduk di samping Jong Sanwon dan menanyakan apakah benar dia telah memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Jong Sanwon membenarkannya dan mengatakan kalau ia sudah memutuskan untuk lebih fokus pada studinya. Melihat buku yang dibawa Jong Sanwon, Jones pun lantas menanyakan mengapa dia malah datang dengan strategi sepak bola. Sontak Jong Sanwon langsung menutup bukunya dengan wajah yang memerah karena merasa malu. Ia menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya khawatir apa yang akan terjadi kepada tim tampanya, di mana Jones hanya bisa tertawa melihat tingkahnya. Jong Sanwon kemudian mengubah topik dan menanyakan siapa dari mereka yang akan bertanding di pertandingan berikutnya sebagai pertahanan. Jong Sanwon sedikit bercanda dan menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa sepanjang yang ia tahu tidak ada yang bisa menggantikannya. Mendengarnya Jones hanya tersenyum tipis sambil mengucapkan terima kasih. Ia berterima kasih kepada Jong Sanwon karena telah membantunya kembali ke klub sepak bola saat ia tidak tahu arah. Jones mengungkapkan kalau ia sangat menghargai bantuan Jong Sanwon yang selalu menjaganya dan mengajarinya banyak hal di lapangan. Jones seketika melihat ke arah mereka bertiga sambil mengatakan kalau itulah rekannya di garis pertahanan sekarang, di mana ini membuat Jong Sanwon benar-benar dibuat terkejut tak menyangka kalau Sengnam akan dipilih sebagai pemain bertahan. Di waktu sebelumnya ketika Hong Hak-chul menanyakan siapakah yang akan menjadi bek tengah yang baik dari mereka bertiga, Choi Taegun mengungkapkan bahwa Razor memang memiliki tubuh besar yang bagus untuk pertahanan, tapi dia terlalu impulsif untuk menjadi bek tengah. Mereka tidak bisa mengandalkannya sebagai garis pertahanan terakhir dan dia lebih cocok menjadi gelandang.
Lalu untuk Jeongwon dia seharusnya lebih percaya diri dengan kemampuan driblingnya karena dia memiliki kebiasaan mengontrol bola saat melakukan serangan. Ada resiko bahwa dia mungkin akan kehilangan bola di zona berbahaya, dan akan sulit untuk memperbaikinya karena sudah menjadi kebiasaan baginya, dan dalam hal ini hanya ada satu pilihan terakhir yang terbaik, dia mempunyai kaki yang cepat dan dia selalu tenang serta dia tahu persis kapan harus melakukan tackle untuk merebut bola dan menghindari pelanggaran. Sebenarnya dia sedikit beresiko karena dia tidak cukup tinggi untuk mengalahkan pemain lawan dalam pertarungan udara, tapi karena lawan mereka berikutnya adalah SMA Myongwon yang tidak mempunyai banyak penyerang yang tinggi-tinggi, seharusnya dia bisa tampil dengan luar biasa dan kemungkinan dia akan memiliki peran besar di pertandingan nanti asal dia tidak gugup saja di pertandingan pertamanya ini dan kehilangan kepercayaan diri. Selepas latihan terlihat Kang Maru sedang bertemu dengan Min Jeong di mana Min Jeong memberikan tanda kapten kepada Kang Maru yang secara khusus dibuatnya sendiri. Sambil tersenyum cantik banget Min Jeong mengatakan kalau ia hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Ia mengatakan kalau Kang Maru terlihat sangat keren saat memakai penanda kapten di lengannya jadi ia meluangkan waktunya untuk membuatnya sendiri. Mendengarnya Kang Maru pun mengucapkan terima kasih sambil mengatakan kalau ia menyukai hadiah ini. Min Jeong sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan meminta Kang Maru untuk menyampaikan juga terima kasihnya kepada yang lainnya. Sambil melirik ke arah lain Kang Maru mengatakan kalau tentu ia akan melakukannya. Sambil sedikit tertunduk Min Jeong menanyakan apakah tidak masalah jika suatu saat ia tiba-tiba memanggilnya. Kang Maru mengiyakannya dan mengatakan kalau tentu saja Min Jeong bisa melakukannya. Setelah mengatakan semuanya Min Jeong pun pamit pergi sambil mengatakan sampai jumpa lagi, di mana dari kejauhan terlihat Yuna yang sedang berjalan sendiri yang sepertinya ia melihat Kang Maru dan Yuna namun berpura-pura tidak melihat mereka. Di ruangan klub Kang Maru terus memandangi penanda kaptennya di mana ini membuatnya merasa merindukan Sung Siwo. Ia menatap loker Sung Siwo dan bertanya-tanya kapan Sung Siwo akan kembali ke sekolah dan bermain bersama lagi. Kang Maru pun duduk dan mulai mengeluh mengatakan kalau ia terus memikirkan Sung Siwo. Ia benar-benar merasa heran kenapa dia tiba-tiba berhenti datang ke sekolah. Mendengarnya mereka berdua sedikit tertunduk dan meminta Kang Maru agar tidak perlu terlalu memikirkannya. Mereka mengatakan kalau Sung Siwo sudah punya masa depan yang cerah daripada mereka semua dan dia bahkan bergabung dengan tim Hambek. Jika ada yang perlu dikhawatirkan seharusnya itu adalah diri mereka sendiri. Jambul Merah meminta Kang Maru untuk melupakan Sung Siwo dan lebih baik dia fokus saja kepada dirinya sendiri karena mungkin saja Sung Siwo saat ini sudah kembali ke Hambek. Mereka kemudian berjalan pergi di mana Kang Maru meminta mereka agar sebaiknya mereka pergi memeriksa Sung Siwo. Namun mereka hanya menghela nafas sambil mengatakan kalau mereka kurang tertarik karena ada hal penting yang harus mereka lakukan. Begitu juga dengan anak-anak lainnya ketika Kang Maru mengajaknya tak ada satupun dari mereka yang mau. Mereka memilih untuk mengurus diri mereka lebih dulu ketimbang khawatir dengan Sung Siwo yang masa depannya sudah terjamin. Tak menyerah Kang Maru pun datang ke kelas Jong Sanwon dan memanggilnya. Kang Maru menceritakan semuanya dan mengajak Jong Sanwon untuk pergi ke rumah Sung Siwo untuk memeriksanya. Kang Maru mengatakan kalau ia ingin pergi mengeceknya sendiri tapi dia tidak tahu alamatnya dan anak-anak lainnya juga menolaknya. Kang Maru terus memohon meminta Jong Sanwon untuk pergi bersamanya karena ia benar-benar khawatir apa yang dilakukan Sung Siwo sekarang. Melihat wajah Kang Maru yang terus memelas Jong Sanwon pun akhirnya mengiyakannya dan mengatakan kalau mereka akan pergi melihatnya saat akhir pekan, di mana dari belakang Jaehyun mendengar semua percakapan mereka. Akhir pekan pun tiba, di mana Kang Maru sudah bersiap-siap dan sedang menunggu Jong Sanwon untuk pergi bersama ke tempat Sung Siwo. Tak lama Jong Sanwon pun tiba sambil mengatakan kalau ia hanya punya waktu 2 jam, ia tidak bisa pergi terlalu lama karena ia harus belajar dengan giat. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seseorang yang mengendarai motor berhenti di hadapan mereka, dan ternyata itu adalah Jaehyun yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan preman ini di sini. Jaehyun menegaskan kepada Jong Sanwon bahwa hal ini harus dilakukan oleh tim sepak bola dan bukan orang yang sudah keluar dari klub. Ia memberitahukan kalau mereka akan menangani urusan mereka sendiri. Mendengarnya Kang Maru merasa tidak nyaman dan mengatakan kepada Jaehyun mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Jaehyun menjawabnya kalau Jong Sanwon sendirilah yang memilih untuk keluar dari tim ini. Mendengarnya Jong Sanwon hanya tertunduk tanpa mengatakan apapun di mana mereka berdua langsung ngepot menuju ke rumah Sung Siwo. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.